Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Zakiatun Nahlah dari UPBJJ UT Jember, Prodi Sastra Inggris. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik terkait kesehatan mental dengan judul Quarter Life Crisis, Tantangan Kesehatan Mental dalam Fase Emerging Adulthood. Cakupan pembahasannya meliputi gejala, faktor-faktor pemicu hingga solusi dalam menghadapi fase quarter life crisis. Pertama-tama, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Apakah Anda pernah atau seringkali mengalami overthinking yang berlebihan atau merasa tertinggal dari orang lain? Jika iya, maka itu adalah hal yang wajar. Studi yang dilakukan oleh Ernest menunjukkan bahwa 86% individu dalam rentang usia 18 sampai 29 tahun mengalami gejala quarter life crisis. Angka ini menunjukkan bahwa apa yang Anda rasakan adalah hal yang wajar dan dialami oleh setiap orang. Jadi itu bukanlah kegagalan Anda sebagai individu. Gejala yang dialami dalam fase quarter life crisis seperti kekhawatiran yang berlebihan, selalu merasa pesimis, selalu merasa tertekan, tidak fokus saat melakukan aktivitas, hingga bisa berujung pada depresi apabila tidak dilakukan penanganan yang tepat. Faktor-faktor penyebab quarter life crisis bisa berasal dari dalam diri kita sendiri, ekspektasi lingkungan, dan penggunaan media sosial. Faktor dari dalam diri kita sendiri ditandai dengan perasaan overthinking yang berlebihan, terutama dialami oleh para mahasiswa dan fresh graduate. Hal ini karena fase ini dapat juga dipicu dari beban akademik, seperti keraguan dalam membuat skripsi dan pertanyaan yang menakutkan, seperti apa yang akan kita kerjakan setelah lulus, profesi seperti apa yang akan kita dapatkan. Selain itu, faktor lain bisa dari ekspektasi lingkungan. Pada rentang usia 20-an, kita seringkali mendapat tuntutan seperti harus mapan, atau harus berkeluarga, atau harus memiliki tabungan yang cukup. Kenyataannya kita masih belum menyelesaikan skripsi, atau kita masih bergantung pada orang tua. Yang terakhir, yakni penggunaan sosial media. Penggunaan sosial media adalah hal yang tidak sepenuhnya baik karena kita akan selalu melakukan perbandingan diri kita dengan orang lain. Akibatnya kita akan merasa kurang dan tertinggal dari orang lain. Solusi yang dapat kita lakukan dalam menghadapi quarter life crisis adalah dengan menentukan target sukses versi kita sendiri dan jangan pernah menjadikan orang lain sebagai meteran. Yang kedua, yakni jangan pernah takut untuk gagal dan terus lakukan eksperimen hingga kita menemukan apa yang benar-benar kita inginkan. Yang terakhir, normalisasi untuk mencari pertolongan saat kita membutuhkan karena itu merupakan bentuk cinta dan tanggung jawab diri kita sendiri pada diri kita sendiri. Kesimpulannya, quarter life crisis bukanlah aib, melainkan bagian dari proses pendewasaan diri. Fase ini bisa berupa gangguan kecemasan yang berlebihan yang dipicu oleh faktor internal, ekspektasi lingkungan, dan penggunaan media sosial. Solusi yang bisa kita lakukan adalah selalu menentukan target sukses versi diri kita sendiri, jangan pernah melakukan perbandingan dengan orang lain. Jangan pernah takut untuk gagal dalam bereksperimen dan selalu mencari bantuan apabila kita membutuhkan pertolongan dari ahlinya. Karena itu merupakan bentuk cinta dan tanggung jawab kita pada diri kita sendiri. Jadikan masa krisis ini sebagai fase evolusi untuk membangun diri, bukan fase keterpurukan yang tidak bertepi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bersikap dan bertutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.